Selamat pagi teman-teman, bersama saya Mas Gundul. Pada pagi hari ini saya membahas tentang seseorang. Seseorang yang bisa dibilang kontroversial bagi masyarakat kita. Dia adalah pemilik dari sebuah restoran yang sangat terkenal di Pattaya. Nama restorannya adalah After Yum. Ada After You, ada After Yum. Yum itu jenis makanan Thailand yang bahan-bahannya itu fresh semuanya. Dari cabai yang fresh, jadi cabai sudah ditumbuk fresh, lembut, terus sayuran yang fresh, bisa wortel, bisa pepaya yang fresh, terus diurap-urap jadi satu, ada jeruk nipisnya, dikasih udang fresh, bisa salmon fresh, bisa cumi-cumi fresh, bisa kepiting fresh. Jadi semuanya fresh di situ. Rasanya itu enak sekali. Enak sekali. Dan rasanya cenderung ke pedas, asam, asin. Nah, seperti itu. Tapi rata-rata pedas sekali, pedas. Jadi pemilik restoran After Yum ini seorang transgender yang sangat terkenal. Dia bernama Mbak Dodio. Mbak Dodio ini profilnya adalah umur 31 tahun lebih kurang, mantan dari penari kabaret show. Kalau teman-teman sudah pernah ke Pattaya pasti tahu ya, penari kabaret show itu semuanya banci. Dan laki-lakinya kebanyakan gay, itu penari kabaret show. Kebanyakan ya, tapi juga ada yang laki-laki beneran, juga ada yang perempuan beneran, tidak banci. Mbak Dodio ini dari Provinsi Lei. Provinsi Lei itu provinsi yang dekat dengan Laos. Jadi kalau ke Laos tinggal nyebrang saja. Seorang transgender yang sudah sejak kecil. Jadi sepertinya dia merasa perempuan itu sudah sejak kecil. Jadi sejak umur 15 tahun dia sudah memakai pakaian perempuan. Ya mungkin orang tuanya tidak mempermasalahkan dia ya mungkin. Jadi umur 15 tahun itu sekitar SMA mungkin ya. SMA kalau nggak salah ya. SMA atau SMP. Ya ini. Terus Mbak Dodio ini kisah cintanya Mbak Dodio dengan seseorang. Jadi kenalannya Mbak Dodio ini dari temannya yang reporter. Ya, dia punya teman reporter, sama-sama teman reporter. Berkenalan dengan seseorang melalui reporter tadi bernama Mas If. Ya. Mas If ini sekarang lebih kurang berumur 25 tahun. Dan mereka berkenalan tuh ya jadi mungkin karena sama-sama temannya jadi dekat, ya ngobrol-ngobrol bareng, sering-sering ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk berpasangan. Yang menariknya adalah Mas If ini seorang tomboy tulen, tomboy sejak kecil. Gak sombayang nih rek delon. Dunia ini sudah terbalik bolak. Kalau di Thailand itu lihat laki-laki punya pacar banci, itu seperti sudah biasa, sudah sering kita jumpai. Ataupun tomboy yang punya pacar perempuan. Nah, ini yang membuat saya iri itu perempuannya pasti cantik-cantik.
Ini kalau kebanyakan tomboy ini bahaya ini. Senjata kita nggak akan laku, saudara-saudara. Kita ganteng kaya apa kalah karo tomboy sing seperti itu. Ya, merasa bahwa lama-lama senjata aku nggak laku ini. Seperti itu. Jadi ternyata Mas Steve ini adalah seorang tomboy. Tomboy sejak kecil. Jadi merasa dirinya seorang laki-laki di tubuh seorang perempuan sejak kecil. Ini. Jadi mereka memutuskan untuk berpacaran ya. Mbak Dodionya itu banci, Mas If-nya itu tomboy. Bayangkan. Aduh, untung ndok kene gak ono FPI lah. Ono FPI lah wis. Jadi seperti itu. Mereka berdua berpacaran, sekarang ini lebih kurang sudah 6 tahun. Jadi After Yam itu dimiliki oleh Mbak Dudio tadi dan dibantu oleh Mas If. Jadi sama-sama. After Yam ini sangat laris sekali ya. Restorannya itu kalau mau ke Pattaya silahkan mampir. Buka pukul 6 sore sampai tengah malam, tapi yang ngantri itu jam 4 pagi sudah ada ngantri, saking enaknya, saking terkenalnya. Ya kembali lagi ke hubungan mereka berdua, sebenarnya Mas If dan Mbak Dodio ini sempat khawatir apa kata sosial, masyarakat sosial di Thailand itu kalau mereka berhubungan, ya, bahkan awal-awalnya pun mereka tidak bisa membuka diri, tidak bisa terbuka untuk orang lain bahwa mereka itu berhubungan dalam arti menjadi pacar waktu itu. Ya karena berjalannya waktu, lama-lama bahwa hal-hal seperti itu bisa diterima di masyarakat Thailand. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya karena di sini banci ataupun tomboy itu tidak sekedar banci atau tomboy. Anda harus membuktikan bahwa Anda punya potensi. Anda punya kerjaan, punya perilakuan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar saya cantik, saya banci, saya tomboy, saya ganteng, tidak seperti itu. Jadi setelah mereka memutuskan berdua selama lebih kurang 6 tahun itu, apa yang membuat mereka bisa berhubungan selama itu? Mereka bilang bahwa mereka sangat saling terbuka satu sama lain dan tidak perlu menutupi diri satu sama lain. Jadi saling menerima apa adanya dan terbuka. Itu yang lebih berharga. Kadang kalau kita itu di depan cewek kita, kadang kita masih jaga image, masih jaga perasaan. Tapi ternyata mereka berdua lebih daripada itu, saling terbuka, saling apa adanya. Itulah mungkin yang membuat mereka bisa bertahan selama lebih dari 6 tahun. 6 tahun, bayangkan. Kalau masyarakat kita seperti ini ya, untung di sini nggak ada FPI ya. Kalau ada FPI, bayangkan seperti apa. Ya lebih kurang itulah teman-teman. Silakan nanti apa yang saya bahas pasti tentang informasi-informasi yang di luar masyarakat kita ketahui. Ya lebih kurang tentang itulah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Silakan subscribe, ikuti video berikutnya. Sampai jumpa, Mas Gundul.